Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bertemu lagi bersama saya Ibu Maryam dalam pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat, 5, dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan membaca wacana, siswa dapat menemukan kisah atau istilah khusus berkaitan dengan perubahan wujud dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan wawancara, siswa dapat membuat daftar tugas individu berdasarkan perannya masing-masing dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyusun paragraf menjadi cerita yang runut, siswa dapat menyusun informasi tertulis tentang perubahan wujud dengan berurutan. Yang keempat, dengan melakukan diskusi dalam kelompok, siswa dapat membuat daftar tugas individu berkaitan dengan perannya di sekolah. Yang kelima, dengan membuat laporan hasil penelitian, siswa dapat menyusun laporan hasil pengamatan hasil percobaan dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan menuliskan pengalaman, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Adik-adik, pernahkah kalian memerhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan kalian pada kaca, telapak tangan kalian menjadi basah. Bagaimanakah kedua peristiwa itu dapat terjadi? Kedua peristiwa itu dapat terjadi karena adanya proses perubahan wujud dari gas menjadi cair yang disebut dengan mengembun. Mengembun ini adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Adapun contoh dari peristiwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Yang kedua, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kalian perlu memahaminya dengan membaca penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas berubah bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Setelah kalian membaca penjelasan di atas, tuliskanlah hasilnya pada tabel di bawah ini. Kalian juga perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun dengan melakukan percobaan seperti berikut ini. Yang pertama, siapkan gelas yang berisi air panas atau air hangat. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan 1-2 menit, lalu bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Percobaan lainnya juga dapat terjadi di lingkungan sekolah seperti yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di dalam kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai menjadi basah. Siti pun meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dan dibantu oleh Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolah adik-adik mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas dari mereka? Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolah kalian dan tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Perubahan wujud juga bukan hanya terjadi
seperti perubahan wujud gas menjadi cair, tetapi juga perubahan wujud dari padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim. Contohnya terjadi pada kapur barus. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya kapur barus ini diletakkan di lemari atau di sela-sela pakaian atau di dalam kamar mandi. Apakah adik-adik pernah melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus ini bentuknya bulat dan beraneka ragam. Dan kegunaan dari kapur barus ini untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Kapur barus ini kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim. Peristiwa menyublim tersebut menyebabkan kapur barus mengecil dan habis. Dan ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, sekarang adik-adik pasangkanlah kata berikut dengan arti yang sesuai. Yang pertama, mencair, perubahan wujud gas menjadi cair, membeku, perubahan wujud padat menjadi cair, menguap, perubahan wujud padat menjadi gas, mengembun, perubahan wujud cair menjadi gas, dan yang terakhir menyublim, perubahan wujud cair menjadi padat. Ada juga perubahan wujud terjadi pada benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut dengan menghablor atau mengkristal. Jika kita tinggal di 4 negara dengan 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas menjadi padat. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang kuasa yang harus kita syukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Kalian bisa memilih salah satu produk makanan atau minuman dan dengan pembuatan yang mengalami perubahan wujud. Adapun juga banyak ragam perubahan di sekitar kita. Seperti pada contoh teks berikut ini, yang berjudul Banyak Ragam Perubahan di Sekitarku. Hari ini yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu. Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Undanglah teman-teman kalian dari kelas yang lain dan teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelas kalian. Nah, sekarang Ibu mempunyai tugas dan kerjakanlah dengan seksama. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.